Hai semuanya, saya Ira Asina Otajulu, NIM 17646362. Saya akan mempresentasikan topik yang telah saya buat tentang manajemen modal kerja. Yang pertama dimulai dari definisi modal kerja. Menurut Weston dan Brigham, modal kerja adalah total nilai investasi perusahaan dalam harta jangka pendek seperti kas, piutang dagang, pembayaran yang dilakukan di muka atau total nilai investasi perusahaan dalam aktiva lancar dikurangi kewajiban lancar yang digunakan untuk membiayai aktiva lancar tersebut. Sementara menurut Sunjaja dan Bardian, modal kerja adalah aktiva lancar yang mewakili bagian dari investasi yang berputar dari satu bentuk ke bentuk lainnya dalam melaksanakan suatu usaha. Nah, tujuan dari modal kerja itu untuk mengelola aktiva lancar dan utang lancar agar terjamin jumlah net working capital yang layak diterima yang menjamin tingkat likuiditas badan usaha. Sumber-sumber modal kerja terdiri dari 6. Yang pertama dari hasil operasi perusahaan, dari penjualan surat berharga, penjualan saham, penjualan aktiva tetap, penjualan obligasi, dan dana pinjaman. Lalu ada jenis-jenis modal kerja. Modal kerja permanen. Jenis modal kerja ada 2, modal kerja permanen dan modal kerja variabel. Modal kerja permanen yaitu modal kerja yang ada pada perusahaan untuk dapat menjalankan fungsinya. Modal kerja ini terdiri dari 2. Yang pertama modal kerja primer yang merupakan jumlah modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjaga kontinuitas usahanya atau modal kerja secara terus-menerus diperlukan untuk kelancaran usaha. Yang kedua ada modal kerja normal. Modal kerja normal adalah modal kerja yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan proses produksi yang normal. Jadi modal kerja yang kedua ada modal kerja variabel, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan. Modal kerja ini terdiri dari 3. Yang pertama ada musiman. Modal kerja musiman adalah modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan oleh fluktuasi musim. Yang kedua ada modal kerja siklis. Modal kerja siklis adalah modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan oleh fluktuasi konjunktur. Yang ketiga modal kerja darurat. Modal kerja darurat adalah modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena adanya keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya, seperti adanya mogok buruh, banjir, perubahan keadaan ekonomi yang mendadak. Faktor yang mempengaruhi modal kerja ada 4. Yang pertama, volume penjualan. Perusahaan membutuhkan modal kerja untuk mendukung kegiatan operasional pada saat terjadi peningkatan penjualan. Yang kedua, faktor musim dan siklus. Fluktuasi dalam penjualan yang disebabkan oleh faktor musim dan siklus akan mempengaruhi kebutuhan akan modal kerja. Yang ketiga, perubahan dalam teknologi. Jika terjadi pengembangan teknologi, maka akan berhubungan dengan proses produksi dan akan membawa dampak terhadap kebutuhan akan modal kerja. Yang keempat, kebijakan perusahaan. Kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan juga akan membawa dampak terhadap kebutuhan modal kerja. Selanjutnya ada metode estimasi modal kerja. Ada 2 metode. Yang pertama metode keterikatan dana. Metode ini dalam menentukan besarnya modal kerja terdapat 2 faktor yang mempengaruhinya, yaitu yang pertama periode terikatnya modal kerja, yang kedua proyeksi kebutuhan kas rata-rata per hari. Lalu ada metode perputaran modal kerja. Mengestimasi kebutuhan modal kerja dengan metode perputaran modal kerja dapat ditentukan dengan cara menghitung perputaran elemen-elemen pembentuk modal kerja seperti perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan. Lalu ada perputaran modal kerja. Perputaran modal kerja merupakan perbandingan antara penjualan dengan modal kerja bersih. Perputaran modal kerja terdiri dari 2. Perputaran kas. Kas merupakan aktiva paling liquid atau merupakan salah satu unsur modal kerja yang paling tinggi likuiditasnya. Untuk menghitung perputaran kas, digunakan rumus perputaran kas sama dengan penjualan bersih per
rata-rata kelas. Yang kedua ada perputaran persediaan. Persediaan barang sebagai elemen yang utama dari modal kerja merupakan aktiva yang selalu dalam keadaan berputar, di mana secara terus-menerus mengalami perubahan. Untuk menghitung perputaran persediaan dapat digunakan rumus perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Kerugian manajemen modal kerja yang buruk ada 3. Yang pertama, kelebihan atas modal kerja dapat mengakibatkan kemampuan laba menurun sebagai akibat lambatnya perputaran dalam perusahaan. Yang kedua, menimbulkan kesan bahwa manajemen tidak mampu menggunakan modal kerja secara efisien. Yang ketiga, jika modal kerja tersebut dipinjam dari bank, maka perusahaan mengalami kerugian dalam membayar bunga. Nah, sementara manfaat dari manajemen modal kerja yang baik itu ada 6. Yang pertama, melindungi kemungkinan terjadinya krisis keuangan guna membenahi modal kerja yang diperlukan. Yang kedua, merencanakan dan mengawasi rencana perusahaan menjadi rencana keuangan dalam jangka pendek. Yang ketiga, menilai kecepatan perputaran modal kerja dalam arti yang menyeluruh. Yang keempat, membayar atau memenuhi kewajiban jangka pendek sesuai dengan jatuh tempo. Yang kelima, memperoleh kredit sebagai sumber dana guna memperbesar pemenuhan kebutuhan kekayaan pelancar. Yang keenam, memberikan pedoman yang baik sehingga tidak terdapat keraguan manajemen guna memperoleh efisiensi yang baik. Nah, ini ada contoh perhitungan. PT Abadi Sentosa memiliki neraca dan laporan laba rugi sebagai berikut. PT Abadi Sentosa pada tahun 2007 merencanakan menjual produknya senilai 75 miliar. Perusahaan bekerja sebulan rata-rata 30 hari. Berapa besar kebutuhan modal kerja PT Abadi tahun 2007? Ini adalah jawaban dari contoh perhitungan tadi, di mana yang pertama kita hitung dulu perputaran kasnya. Perputaran kas sama dengan penjualan per kas. 60 juta dibagi dengan 461.538 sama dengan 130 kali. Lalu dihitung perputaran piutangnya dengan penjualan dibagi dengan piutang sama dengan 60 juta dibagi dengan 1.900 sama dengan 31 kali. Lalu dihitung perputaran persediaan menggunakan rumus harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan sama dengan 41.400.000 dibagi dengan 2.300.000 sama dengan 18 kali. Nah, setelah didapat perputaran dari setiap unsur modal kerja, selanjutnya dihitung periode terikatnya unsur modal kerja dan hasilnya dijumlahkan menjadi periode terikatnya modal kerja. Diasumsikan 1 tahun itu 360 hari. Periode terikatnya modal kerja dapat dihitung sebagai berikut. Yang pertama, kas 360 dibagi dengan 130 kali sama dengan 3 hari. Lalu dihitung piutangnya, piutang sama dengan 360 hari dibagi dengan 31 sama dengan 12 hari. Persediaan 360 hari dibagi dengan 18 kali sama dengan 20 hari. Jadi total dari semuanya 35 hari. Dengan demikian, periode terikatnya modal kerja secara keseluruhan adalah 35 hari. Sehingga perputaran unsur modal kerja adalah 360 dibagi dengan 35 dengan 10 kali. Apabila pada tahun 2007 perusahaan diperkirakan akan mampu menjual produknya seharga 75 miliar, maka kebutuhan modal kerjanya 75 miliar dibagi dengan 10 sama dengan 7 miliar 500 juta. Sekian hasil dari presentasi saya. Jika ada pertanyaan, saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Rinisa Datunisa Fadila, NIM 1704030888. Saya ingin bertanya, tadi pada bagian metode estimasi itu ada metode keterikatan dana. Di situ ada faktor yang mempengaruhi, kan? Itu ada 2 faktor tadi. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail gitu mengenai faktor tersebut.
Terima kasih. Dipersilakan jika ada lagi yang bertanya. Saya ingin bertanya, pada sumber modal itu kan dituliskan, tadi di PowerPoint itu ada jelaskan bersumber itu hasil operasi yang bagaimana ya, boleh dijelaskan nggak? Bisa diulangi pertanyaannya, soalnya putus-putus. Tadi kan dijelaskan mengenai sumber modal kerja itu ada dari hasil operasi perusahaan. Hasil operasi perusahaan itu yang bagaimana ya, boleh dijelaskan nggak? Baiklah, saya tampung pertanyaannya. Untuk yang saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Septiadi terlebih dahulu. Tadi saya bertanya mengenai sumber-sumber modal kerja yang hasil operasi perusahaan. Nah, hasil operasi perusahaan ini dia berupa laba atau pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan. Misalnya perusahaan tersebut memiliki cadangan laba atau laba tersebut belum dibagikan dan tidak diambil oleh pemegang saham. Nah, laba tersebut dijadikan sumber dari modal kerja itu. Bagaimana Saudara Septiadi? Sudah jelas. Ya, terima kasih. Kemudian tadi Saudari Ari ini bertanya mengenai metode estimasi yang keterikatan dana. Karena ada dua faktor. Nah, faktor yang pertama itu kan periode terikatnya modal kerja. Itu maksudnya jangka waktu yang diperlukan mulai dari kas ditanamkan ke dalam elemen modal kerja sampai menjadi kas lagi. Semakin lama periode terikatnya modal kerja, akan semakin besar kebutuhan modal kerja. Lalu faktor yang kedua tadi ada proyeksi kebutuhan kas rata-rata per hari. Nah, ini merupakan pengeluaran kas rata-rata setiap harinya untuk membeli bahan baku, bahan penolong, pembayaran upah, pembayaran biaya pemasaran, dan pembayaran tunai yang lainnya. Bagaimana saudari Arini? Apa sudah mengerti dengan penjelasan saya? Sudah. Baiklah, saya tutup presentasi saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.